kalau saudara mungkin lihat di POJK itu hampir beberapa bulan diganti-ganti. Misalnya pengaturan tentang regulatory sandbox itu diganti beberapa kali. Kemudian pengaturan terkait dengan sukuk itu diganti beberapa kali. Kemudian dari misalnya financing crowdfunding menjadi security crowdfunding, semua diganti, hampir setiap saat diganti. Itu artinya apa? Itu artinya peran pengawasan moneter juga menjadi penting. Apalagi berbicara syariah, tidak boleh ada riba, ada bunga, karena itu bisa mengganggu, kalau dalam konsep syariah itu bisa mengganggu agregat ekonomi. Padahal di satu sisi yang namanya ekonomi tidak terlepas dari alat tukar, tidak lepas dari nilai value dari uang, gitu, mata uang atau alat tukar, gitu. Nah, sehingga ketika ada uang atau ada dana yang masuk ke dalam manajemen syariah, kita tidak bisa lepas dari persoalan apakah sumber-sumber itu betul-betul bebas dari riba. Kemudian kalau kita berbicara perbankan syariah misalnya, atau ekonomi syariah, justru di Amerika yang sangat berkembang. Bahkan kalau di Indonesia misalnya, perbankan saja BCA syariah justru juga lebih kuat. Kalau kita lihat para pendiri atau para pendananya belum tentu berbasis pada ideologi. Itu artinya apa? Secara pragmatis kita bisa paham bahwa ekonomi syariah itu adalah suatu sistem. Padahal secara filosofis harapan kita adalah marwah-marwah dari ideologi-ideologi Islam atau ajaran-ajaran Islam itu betul-betul masuk sampai ke urat nadi manajemen syariah itu. Sehingga kenapa bagi saya justru lebih penting menjadi, kalau bicara pengawasan ex ante dan ex post-nya, dalam arti misalnya produk apa yang akan dihasilkan, baik dari sisi produk bisa dari proses akarnya dan lain sebagainya. Kemudian memastikan pemenuhan prinsip syariahnya terlaksana, itu ex post-nya. Makanya bagi saya adalah sangat penting, ya bagaimanapun kalau bicara perekonomian syariah dalam konteks ekonomi nasional Indonesia, itu juga pasti akan menyerap prinsip-prinsip konvensional pada umumnya. Misalnya good corporate governance, misalnya ada unsur syariah. Nah, itu seperti apa? Nah, kemudian misalnya seperti yang saudara katakan, ada RUPS, kemudian RUPS ini akan membentuk pengawas, kemudian saudara akan membentuk lembaganya sendiri. Ini juga sangat, ketika membentuk lembaga sendiri juga berisiko. Berisiko pada apa? Bagaimana kita bisa membedakan dalam konteks ekonomi makro, membedakan posisi bahwa value uang ini adalah konvensional, value uang ini adalah syariah. Bahkan kalau kita tidak munafik, di Indonesia ini perputaran uang juga tidak jauh dari persoalan-persoalan maisir. Mungkin begitu cara melafalkan. Karena apa? Ada judi, ada pencucian uang dan sebagainya. Sehingga bagi saya penting kiranya ketika ingin betul-betul tegas, ingin melaksanakan sistem syariah, itu berundi dari persoalan mikro dulu, jangan ke persoalan makronya. Karena misalnya PT Pantura atau modal Pantura, proses ini, si pendana ini apa betul dananya betul-betul tersistem bahwa dia dari awal hingga akhir itu merupakan sistem syariah? Belum tentu juga. Menurut saya menjadi penting bagi saudara untuk pendekatannya berbasis mikro dulu, ketimbang berbicara ke basis makro. Itu justru akan berbenturan ke sana sini. Nah, sebenarnya lagi teori-teori yang saudara gunakan lebih baik fokus ke teori-teori ekonomi syariah, lebih fokus ke sana.
Karena inilah proses saudara merubah paradigma dari konvensional ini menuju ke paradigma syariah dalam ekonomi syariah. Nah, inilah yang sebaiknya harus saudara perkuat lagi. Dan banyak sekali teori-teori itu. Jangan hanya berfokus pada teori hukumnya saja, tapi saudara juga harus menggunakan filsafat-filsafatnya atau prinsip-prinsip lain. Misal prinsip riba kan banyak tuh. Prinsip larangan riba itu banyak sekali. Yang mana yang akan saudara gunakan? Mereka kan sudah sempat ini. Saya ingat dulu ketika diajarkan tentang teori ekonomi syariah itu ada rumusnya. Kapan dikatakan riba, kapan ada anti judinya? Karena kalau bicara spekulasi di sana ada judi, ada maisir istilahnya. Itu ada rumusannya. Begini berapa persen begini. Harusnya di sinilah proses ex ante dan ex post dalam pengawasan, sehingga betul-betul murni dalam proses modal ventura itu betul-betul berbasis syariah. Kan bisa saja misal koperasi itu mencari dana lagi dia ke menggunakan ini, kan berbeda, agregatnya berbeda. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Dewi tadi, yang mana ini? Karena sifatnya berbeda-beda, pembiayaan. Jangan sampai kemasannya saja berbasis syariah, tetapi pelaksanaannya supaya dapat untung besar nih, gitu kan nggak tepat secara filosofis. Jadi pandangan saya adalah Anda coba lebih fokus ke teori-teori syariah, kemudian ke teori-teori hukum, tetapi yang juga menyerap teori-teori ekonomi, sehingga cara pandang saudara dalam menganalisa masalah ini tidak hanya sebatas bicara kepastian hukum, berbicara, tapi lihat kepastian hukum bagi siapa. Terus sisi adil bagi siapa? Misalnya kira-kira dengan konsep dibuatnya modal ventura syariah ini, apakah sudah memenuhi ekonomi conception of justice itu misalnya? Itu saudara harus, karena intinya pengaruh dari ekonomi syariah tidak hanya mikro tapi juga makro. Kita berhadapan dengan fungsi Bank Indonesia juga untuk mengawasi moneter. Oke, itu saja masukan dari saya. Terima kasih.